Hai sahabat Hermina, kembali lagi bersama saya Dr. Suri. Di episode podcast hari ini, yaitu kita akan membahas tentang rehabilitasi saraf terjepit. Hari ini saya nggak sendiri, saya udah sama Dr. Christine Meliza, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi. Dr. Christine Meliza, selamat sore dokter. Selamat sore Dr. Suri. Iya dok, boleh dok saya hai dulu ke teman-teman sahabat Hermina dokter. Ya, selamat sore juga sahabat Hermina. Saya sudah di sini dan akan memberikan beberapa penjelasan tentang saraf terjepit. Oke, Dokter Christine ini dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi di Rumah Sakit Hermina Balikpapan ya dok ya. Iya, Udah mulai bergabung di rumah sakit kita udah berapa lama ya dok? kurang lebih 3 bulan. Ya baru ya dok ya. Iya. Jadi kita mau sharing-sharing ya dok ya ke teman-teman sahabat Hermina tentang saraf terjepit yang kasusnya ini sering banget nih dok, sering banget buat teman-teman mungkin yang apa sih saraf kejepit gitu ya, kayak gimana sih gejalanya gitu ya dok. Oke dokter, mungkin boleh dok sharing-sharing dulu dok tentang saraf kejepit dokter. Oke, terima kasih Dr. Suri. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, kalau saraf kejepit itu sering dialami oleh masyarakat dan paling sering juga menyebabkan suatu gangguan nyeri sehingga menyebabkan individu tersebut tidak bisa menjalani aktivitas sebagaimana seharusnya. Saraf terjepit itu sering dialami dan sebenarnya banyak tempat di tubuh kita itu yang sering mengalami saraf terjepit. Misalnya di leher, di pergelangan tangan, di pinggang, di kaki juga. Tetapi sebagian besar pasien yang sering datang untuk berobat itu memberikan keluhan mengalami sakit di pinggang. Jadi dengan demikian yaitu kejadian terbesarnya itu mengalami saraf terjepit di pinggang. Oke. Jadi kebanyakan gejalanya adalah nyeri ya dok ya? Iya. Nyeri. Nah, terus ada perbedaan nggak sih dok sama nyeri otot? Mungkin kita nggak tahu ya dok ya. Kadang kan ada yang ini saraf, apa ini otot, gitu ya kan dok? Gimana tuh dok? Iya. Memang gini ya dok. Kalau misalnya nyeri yang disebabkan oleh nyeri otot, biasanya itu terlokalisir dan itu bisa berupa pegal ataupun terasa kencang gitu atau kaku. Nah, kalau misalnya nyeri yang disebabkan oleh saraf yang terjepit, itu biasanya nyerinya dia menjalar. Misalnya kalau misalnya saraf terjepitnya di pinggang, maka nyerinya itu bisa dari pinggang lalu menjalar ke paha, ke tungkai, bahkan sampai ke kaki. Jadi nyeri itu bisa juga disertai dengan rasa kesemutan atau rasa kebas, rasa kebakar. Jadi macam-macam rasa yang sangat-sangat tidak menyenangkan yang bisa dirasakan oleh pasien tersebut. Oke, baik dok ya. Jadi beda ya dok ya. Jadi sifat Iya. nyerinya tuh berbeda. Jadi nyerinya kalau saraf dia menjalar seperti itu ya dok ya, rasanya panas, terus seperti terbakar. Nah, terus faktor resiko nih dok, kalau kita ngomong tentang kebiasaan-kebiasaan yang bikin resiko kita kena saraf terjepit itu lebih besar gitu buat sahabat-sahabat Hermina dok, sharing. Iya, oke. Jadi resiko yang terbesar itu misalnya individu tersebut sering mengangkat berat, lalu sering juga dalam posisi yang salah, misalnya sering pada posisi membungkuk, kemudian posisi statis yang terlalu lama, misalnya duduk yang terlalu lama, berdiri yang terlalu lama, itu bisa menyebabkan beban yang berlebihan ke pinggang, gitu kan. Di tulang belakang kita itu, di antara tulang belakang ada sebuah bantalan. Nah, bantalan itu berisi cairan yang berbentuk gel. Nah, kalau misalnya bebannya itu berlebihan, maka itu akan menekan bantalan tersebut sehingga dia bisa terjadi keluar menonjol ke arah saraf. Nah, itu yang dinamakan saraf terjepit di
pinggang gitu. Iya, gitu ya. Jadi kebiasaan angkat beban dan posisi yang salah ya dok ya? Iya. Oke, jadi untuk ini dok, apa cara-caranya nih dok? Misalnya ya cara-cara posisi duduknya gitu, ataukah kita minimal duduk berapa lama? Apakah harus peregangan seperti itu dok? Tips-tipsnya dokter? Iya. Oke, jadi kalau misalnya mau duduk, ingat posisi badannya harus tetap tegak. Jangan bungkuk. Lalu kalau misalnya duduk itu lihat tempat duduknya itu sebaiknya tempat duduk yang padat dan bukan sofa yang lembek. Karena kalau kita duduk di sofa yang lembek, maka tubuh kita akan tenggelam. Sehingga bentuk punggung kita akan tidak bagus, sehingga akan memberikan beban ke tulang belakang kita, ke punggung kita. Kemudian kalau ada sandaran, sebaiknya kita kontak dengan sandaran. Lalu juga jangan lupa tidak boleh terlalu lama duduk. Ada kepustakaan yang menyebabkan misalnya duduk 20 menit sampai 30 menit. Setelah itu bisa rehat sejenak, berdiri gitu, jalan di sekitar, lalu kembali duduk lagi gitu. Baik, gitu ya dok. Jadi nggak boleh duduk lama juga ya sahabat-sahabat Hermina. Ya. Terus kalau kita mau angkat beban dok, misalnya ya sering kan kayak kalau di mungkin sahabat Hermina angkat galon tuh. Nah itu kadang tuh punggungnya juga suka habis angkat galon langsung nyeri gitu ya. Itu gimana dok posisinya yang benar kalau mau angkat-angkat berat? Iya, jadi benda yang akan kita angkat itu sebaiknya berada dekat dengan tubuh kita. Dan kita tidak boleh langsung membungkuk. Jadi harus jongkok, lalu salah satu kaki kita atau lutut kita menumpuk ke lantai. Kemudian kita caranya memeluk. Jadi harus sedekat mungkin dengan tubuh kita. Jangan ngangkatnya jauh. Karena benda itu kalau semakin dekat dengan batang tubuh kita, maka benda itu akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat benda itu dalam posisi yang jauh atau menjauhi tubuh kita. Oke, baik dok. Nah, terus kalau emang udah terkena ya dok ya, memang udah kebiasaannya udah jelek, suka duduknya nggak bener gitu ya kan, suka angkat beban juga nggak bener posisinya, udah terkena salah terjepit, kita harus apa nih dok? Terapinya bagaimana? Apakah ada obat-obatan? Ataukah ada terapi lain dokter selain obat-obatan dok? Buat nyembuhinnya dok? Iya, oke. Memang jadi penanganan medisnya itu berupa obat-obatan. Apakah itu berupa obat analgetik, anti nyeri, anti inflamasi, non steroid, kemudian vitamin saraf juga, ada juga obat nyeri saraf, dan selain itu juga penanganan secara rehabilitasi medik, yaitu melalui suatu modalitas. Modalitasnya itu ada alat-alat terapi dan juga modalitas exercise atau latihan. Seperti apa tuh dok modalitas terapi? Mungkin ya yang kita punya ya dok ya di Rumah Sakit Hermina Balikpapan dok. Modalitas terapi, terus exercise-nya juga dok. Bagaimana dok? Oke, jadi yang tersedia di Rumah Sakit Hermina ada alat modalitas panas, ada juga modalitas dingin yang berfungsi untuk pemulihan jaringan, untuk mengurangi nyeri, untuk meningkatkan sirkulasi darah, juga untuk modalitas latihan tidak kalah penting karena kita membutuhkan otot punggung yang kuat untuk aktivitas. Meskipun misalnya udah minum obat dan sudah ada penanganan modalitas alat, tapi tanpa disertai dengan latihan, maka pasti dengan aktivitas yang pastilah kita sebagai manusia kan harus beraktivitas dan sering lupa untuk tidak membungkuk dan sebagainya. Jadi dengan adanya latihan penguatan otot punggung misalnya, itu bisa membantu
tulang punggung kita untuk kita beraktivitas, untuk bisa membantu juga tulang punggung itu menanggung beban. Oh ya, salah satu juga beban tubuh, misalnya berat badan yang berlebihan. Gitu. Oke, baik dok. Jadi ada ini ya dok ya, ada obat, terus ada modalitas dari alat dan ada modalitas dari exercise. Iya, gitu. Karena kan kalau misalnya obat-obatan aja, kalau kita minum terus-menerus kan pasti ada efek sampingnya ya dok ya. Gitu. Terus nah ini dok untuk terapi, apakah ada frekuensinya ya dok ya? Maksudnya apakah cukup sekali ataukah beberapa kali dok? Gitu harus kembali lagi ke dokter gitu dok? Iya, oke. Untuk kasus yang akut itu sebaiknya dilakukan penanganan yang intensif. Jadi misalnya seminggu 3 kali gitu, selama 2 minggu sampai 1 bulan. Nanti kita evaluasi lagi gimana. Kalau misalnya ada perbaikan, kita bisa kurangi lagi sampai nyerinya itu bisa minimal ataupun hilang dan pasien tersebut bisa beraktivitas kembali tanpa ada gangguan nyeri dan lain sebagainya. Oke, karena emang nyeri itu kalau misalnya itu adalah nomor 1 ya dok ya, keluhan yang dirasakan teman-teman dia untuk ke rumah sakit. Iya, kayak jadi nyeri itu sangat-sangat perasaan yang tidak nyaman, sehingga kalau dari yang saya baca emang keluhan pertama orang-orang ke rumah sakit itu adalah yang dirasakan adalah nyeri. Oke, jadi nggak terapinya juga ini ya dok ya berkala, terus harus dievaluasi juga dengan dokter yang berkompetensi. Jadi sampai si pasien bisa beraktivitas kembali dengan nyeri yang minimal atau tidak nyeri sama sekali. Iya. Dokter ada yang tambahkan mungkin? Iya, jadi sangat penting juga bagi kita semua untuk mengetahui tentang saraf kejepit, karena saraf kejepit ini kalau tidak ditangani sedini mungkin, maka itu akan menimbulkan efek yang lebih berat. Misalnya kelemahan, ototnya mengecil, sehingga bahkan yang paling berat itu terjadi kelumpuhan. Iya, itu udah sangat-sangat dibiarkan gitu ya dok ya. Jadi sarafnya udah kejepit lama sehingga ya lu bisa lumpuh ya dok ya, dan itu sudah kemungkinan tidak bisa kembali lagi ya dok ya. Maksudnya untuk fungsi dari anggota geraknya pasti lebih sulit ya dok ya untuk kembali ke awal ya dokter ya. Oke, nah sahabat Hermina udah kita dengerin tadi penjelasan tentang saraf terjepit dari dokter Christine. Nah untuk modalitas terapi di Rumah Sakit Hermina Balikpapan udah lengkap. Kami udah punya beberapa alat juga yang tadi modalitas dingin, modalitas panas untuk terapi-terapi awal buat saraf kejepit. Ya, jadi kalau misalnya sahabat Hermina merasakan gejala yang udah disebutkan oleh Dr. Christine, bisa konsul ke Dr. Christine dan bisa akan diprogram dengan fisioterapi di Rumah Sakit Hermina Balikpapan. Terima kasih sahabat Hermina, semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya.